Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini mungkin berbeda dari video sebelumnya. Berhubung banyak teman-teman yang request untuk dibuatkan suatu podcast. Sebenarnya sudah lama untuk niat membuat suatu podcast. Tapi ya waktu yang mungkin ya kesibukan yang belum bisa membuat suatu podcast. Di sini berhubung banyak teman-teman dan request untuk dibuatkan suatu podcast. Jadi ya podcast pertama aku ini mungkin sebelumnya maaf ya teman-teman. Harusnya podcast pertamanya ya tetap semangat ya, tapi lagi fase-fase untuk saat ini banyak teman-teman yang merasakan. Jadi aku ambil tema ya mungkin banyak teman-teman yang merasakannya. Kita mulai aja ya podcast pertama aku, yaitu tentang menyikapi overthinking. Overthinking, teman-teman familiar gak sih sama kata itu? Sebagian besar manusia kayaknya, bahkan semua sudah akrab dengan kata sama si overthinking ini. Bagaimana tidak? Ketika otak memaksa kita untuk memikirkan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya kita pusingkan, tidak seharusnya kita pikirkan, tapi pikiran akan ketakutan tentang masa depan ya yang belum ada kepastian. Pikiran yang melompat dari masa lalu tiba-tiba ke masa depan. Jadi gini, kita balik lagi ke masa sekarang. Banyak hal-hal yang lain yang membuat pikiran kita terlalu sibuk, yang dimana pikiran kita itu susah untuk dikendalikan. Teman-teman paham gak sih? Pikiran kita tuh berisik dan melelahkan tentu saja. Tapi teman-teman tahu gak sih, kalau ternyata kita itu belajar untuk mengendalikan overthinking ini. Kita tuh bisa belajar mengendalikan overthinking. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana sih untuk mengendalikan overthinking ini? Oke, aku mau beritahu ke teman-teman semuanya bagaimana cara mengendalikan si overthinking kita ini. Padahal overthinking ini kan setiap malam selalu saja menghantui kita. Pulang sekolah, pulang kerja, pas sampai di tempat tidur, tiba-tiba si overthinkingnya datang. Disitulah kita memikirkan hal yang tidak harusnya kita pikirkan. Nah, bagaimana untuk menyikapinya? Overthinking ini kan selalu datang, ya seenaknya saja, nggak pakai aba-aba, apalagi permisi. Entah pas lagi sibuk kerja, sekolah, jalan-jalan, bahkan kalau kita sedang rebahan sekalipun, overthinkingnya selalu datang begitu saja. Nah, dari situ kita bisa belajar metode ini. Teman-teman dengarkan ya. Contohnya, misalkan kita sedang sibuk bekerja nih, tiba-tiba overthinkingnya datang. Kita bisa kok bilang ke otak kita, katakan seperti ini, sekarang aku lagi sibuk, nanti aja ya. Kita overthinkingnya pada jam 7 malam, aku janji nanti jam 7 malam kamu boleh overthinking, tapi 5 menit aja ya. Boleh kok kita katakan seperti itu pada diri kita, otak kita, ketika overthinking datang pada saat kita bekerja, pada saat lagi di sekolah, jam istirahat. Kan teman-teman biasanya
ke kantin ya, atau sholat, ya ibadah. Biasanya kan begitu, tapi kalau lagi di kelas tidak kerja apa-apa, pasti overthinkingnya tiba-tiba datang deh. Selain itu, ucapkan pula kalimat semacam ini, seperti kita sedang mengobrol sama orang lain. Ya, benar-benar diucapkan. Dan kita harus benar-benar menepati janji di jam yang sudah kita tentukan dan durasi yang seperti kita janjikan. Tentang waktu dan durasinya, teman-teman bisa menentukan sendiri. Ya, nggak harus seperti yang aku contohkan tadi. Dan harap diingat ya, bahwa metode ini nggak bisa sekali, 2 kali praktik terus kita langsung bisa mengendalikan. Ya tentu tidak. Overthinking kita pasti akan selalu datang. Jadi kuncinya ya sabar dan konsisten. Siapa sih yang paham tentang sabar dan konsisten itu? Teman-teman pasti paham dong. Karena teman-teman, metode ini juga adalah salah satu cara untuk bisa agar lebih mengendalikan diri kita. Karena teman-teman, metode ini juga adalah salah satu cara untuk kita bisa lebih mengenali diri kita. Adalah cara untuk kita memahami tubuh dan jiwa kita. Kalau kita selalu abai tentang sinyal yang selalu tumbuh, lambat laun tubuh kita tidak mau lagi memberi sinyal pada tubuh kita. Kalau udah seperti itu, bukan tidak mungkin kita jadi mati rasa dan tidak tahu apa yang tubuh dan jiwa kita butuhkan. Kita tidak tahu lagi harus menyelesaikan masalah dalam diri kita ini dengan cara bagaimana. Ya, dengan cara memahami diri dan tubuh kita sendiri. Kalau sudah seperti itu, tentu saja kita akan kepayahan sendiri, merasa sangat lelah meski tidak mengerjakan pekerjaan yang berat. Karena kebutuhan jiwa kita tidak pernah terpenuhi. Jadi, kalian harus adil. Kebutuhan akan selalu hal yang bersifat sehat. Dan tidak cuma fisik dan jiwa. Bersifat sehat itu tidak cuma fisik, tapi dari jiwa kita juga. Semuanya harus terhubung. Semuanya harus sama. Untuk membuat hidup tetap seimbang, kita juga harus memilih sikap yang paling tepat. Last, tetap waras ketika dunia makin sakit, katanya. Oke, gitu aja dari aku ya. Harapannya kita bisa bertumbuh bersama, belajar bersama, menjadi manusia yang tidak hanya kuat secara raga, tapi juga memiliki jiwa yang sehat dalam kedamaian. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan podcast kali ini, podcast pertama aku. Semoga teman-teman suka ya. Maaf untuk banyak kekurangannya, karena podcast aku ini podcast pertama. Cukup sekian dulu. Selamat beristirahat. Ingat ya, tetap bahagia dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.